bersama kami di Profit CNBC Indonesia dalam segmen Crypto World dan dialog bersama dengan Aditya Raflein, VP Marketing dari Toko Kripto. Kami lanjutkan kembali. Mungkin kita lanjutkan kembali dialog kita, Pak Raflein. Nah, ini kan juga kalau kita perhatikan kembali begitu ya, untuk hati-hati untuk menginvestasikan dana di kripto yang beredar di masyarakat. Sejauh ini bagaimana sih exchange atau pedagang aset kripto melakukan edukasi begitu kepada masyarakat? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang edukasi, itu tidak hanya beban dari pedagang aset kripto itu sendiri ya, itu adalah menjadi kewajiban dari semua stakeholders nih, dari regulator maupun dari para pelaku industri itu sendiri. Sehingga masyarakat benar-benar bisa memahami aset kripto lebih baik, keuntungannya apa, dan tentu saja resikonya apa. Jadi kita jangan hanya sekedar berbicara tentang untung terus nih, kita masyarakat juga harus tahu tentang bagaimana resikonya juga. Nah, dari toko kripto sendiri, kita sebagai pedagang aset kripto dari awal konsisten untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia. Nah, salah satu cara kita adalah membuka sebuah berbagai channel ya sebenarnya untuk masyarakat bisa memahami lebih jauh gitu ya. Bagaimana aset kripto itu bekerja, bagaimana kita mendapatkan keuntungan, dan risiko-risiko apa yang harus kita perhatikan. Nah, kita mulai salah satu yang inisiatif terbaru kita sebenarnya di tahun ini adalah kita membuat sebuah space edukasi tempat masyarakat berkumpul, komunitas berkumpul untuk berbicara tentang kripto itu sendiri yang kita sebut T-Hub. Ya, saat ini ada T-Hub di Jakarta dan kita juga ada T-Hub di Bali. Nah, kemudian kita juga dari sisi platform digital, kita punya Telegram channel, kita punya Discord channel, kita juga punya YouTube channel untuk masyarakat belajar bagaimana cara trading, bagaimana bahkan dari paling sederhana, bagaimana untuk cara beli, jual, deposit, dan lain-lain. Semuanya kita sediakan untuk mengedukasi masyarakat itu sendiri. Gitu. Dan yang tidak kalah penting, ini adalah inisiatif kita tahun lalu, kita menyediakan sebuah platform edukasi khusus untuk masyarakat belajar tentang kripto dan blockchain, yaitu sebuah aplikasi bernama Cryptoversity. Gitu ya. Nah, di sini adalah sebuah aplikasi di mana masyarakat dapat benar-benar belajar dari paling beginners sampai ke advance. Dan platform ini kita terus update mengikuti perkembangan yang ada, bahkan kita sudah memasukkan tentang NFT, DeFi, dan lain-lain, sehingga masyarakat akan terus terupdate terkait aset kripto dan teknologi dan serta tren yang ada sekarang. Oke, tadi juga Anda menyebut terkait investor juga tidak hanya memikirkan cuan-cuannya saja, tapi resikonya. Dan ini Ya. kira-kira sedikit begitu ya tips dari Anda, kira-kira apa saja sih yang perlu dipelajari oleh investor pemula yang pastinya baru kenal kripto ini, Pak Raflein? Nah, kalau kita berbicara tentang investor pemula nih, yang pasti kehati-hatian itu penting. Kehati-hatian sehingga kita akan lebih bijak dalam melihat segala sesuatunya. Jangan FOMO. Nah, ini penting juga nih, jangan FOMO karena teman-teman, saudara, atau bahkan ada pihak-pihak tertentu yang kita follow di sosial media, akhirnya karena kita tidak ingin ketinggalan, kita ikutan FOMO nih, dan asal beli aset kriptonya. Nah, ini juga harus berhati-hati ya. Jadi bahaya karena belum tentu apa yang didengungkan itu sesuai ekspektasi. Karena terlena dengan trademark, terus juga statement tertentu, mungkin tadi juga ada faktor token dari public figure. Nah, ini kita harus betul-betul harus hati-hati dan juga melihat bagaimana token tersebut fungsi dan kegunaannya, serta pengembangan ke depannya. Jadi sebenarnya simpelnya adalah masyarakat harus selalu melakukan research, atau kalau biasanya yang cukup tren sekarang, do your own research gitu ya. Nah, investor harus ketika ingin bergabung atau khususnya untuk sebuah token baru ya, benar-benar mempelajari white paper-nya. White paper itu ada sebuah dokumen yang akan kita bisa lihat bagaimana utility dari token tersebut dan bagaimana token tersebut dikembangkan ke depannya. Nah, masyarakat harus bisa memahami nih apa saja yang di dalam white paper tersebut dan mungkin melakukan perbandingan dengan white paper dari token-token yang sudah ada. Apakah itu sejalan atau memang malah white paper-nya asal dibuat white paper saja. Itu juga bisa menjadi pertimbangan gitu ya.
cari tahu juga siapa sih orang-orang di balik token tersebut. Jangan sampai kita terlena dengan sosok seseorang, kemudian kita tidak melihat orang-orang lain di dalam tim tersebut. Kita belum tentu, walaupun mereka ada, oh si A bertugas menjadi developer, si B bertugas menjadi desainer dan lain-lain, tapi apakah memang mereka kompeten di dalam bidang itu sendiri, di dalam bidang kripto, di dalam bidang blockchain-nya, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan yang harus kita lihat juga. Dan tentu saja kita tidak lupa melihat aspek legalitas dari proyek tersebut. Bagaimana mereka di Bapepti, bagaimana mereka, apakah mereka sudah memenuhi regulasi, bagaimana mereka membangun proyek tersebut, bagaimana legalitas dan lain-lain juga. Nah, tentu saja kita tidak hanya bisa mendorong bagaimana proyek itu secara pendokumentasian mereka, tapi kita juga harus dari masyarakat memahami resiko-resiko dia pribadi, gitu ya. Kita harus paham bahwa investasi aset kripto adalah investasi yang beresiko tinggi, bisa mendatangkan keuntungan besar, dan tapi di balik itu adalah sebuah investasi beresiko tinggi. Nah, masyarakat harus paham bagaimana resiko pribadi mereka. Mereka sanggup memahami bahwa oke, saya adalah seorang investor resiko tinggi atau resiko menengah, atau seorang investor yang bisa menerima risiko hanya kecil. Nah, itu juga penting sehingga dia tidak sembarang berinvestasi dan ketika terjadi hal yang dia tidak inginkan mendapat sebuah depresi yang luar biasa gitu ya. Nah, juga ketika kita berinvestasi di aset kripto, sesuaikan dana kemampuan. Selalu gunakan, ini kita tidak hanya berbicara tentang aset kripto sebenarnya. Di dunia investasi selalu gunakan dana dingin, uang dingin kata orang ya. Nah, ini penting karena kita tidak ingin apabila itu uang untuk sehari-hari digunakan sebagai investasi dan terjadi sebuah resiko yang berbahaya sehingga mengganggu kehidupan pribadi mereka. Nah, selalu gunakan uang dingin dalam berinvestasi aset kripto dan tentu saja diversifikasi aset kripto yang ingin diinvest. Ya, jadi istilahnya kan jangan taruh telur dalam satu keranjang gitu ya. Jadi kita pilih token-token atau koin yang memang menurut kita cocok dengan kita dan lakukan pembelian secara berkala. Itu juga bisa menurunkan risiko kita sebagai investor pemula. Oke, baik. Terima kasih Pak Aditya Raflein sudah bergabung bersama kami di Profit CNBC Indonesia pada siang hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda pastinya. Oke, makasih Mas. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.